Salam jumpa para pemirsa. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yaitu evaluasi kinerja anggaran bidang kesehatan. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Bapak Purwanto, Direktur Anggaran Bidang PMK. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Kami boleh mewawancarai terkait dengan evaluasi anggaran kesehatan. Kalau boleh dijelaskan capaian setelah sekian tahun alokasi untuk anggaran kesehatan 5%, kira-kira capaiannya seperti apa? Silahkan. Baik Pak Luhut, sejak kita bisa meningkatkan anggaran kesehatan menjadi minimal 5% dari APBN, beberapa indikator misalnya angka kematian ibu di tahun 2015 pada posisi 346 kematian ibu per 100.000 kelahiran, itu sudah dapat kita kurangi menjadi 306, ya, dari 346 menjadi 306 di 2019. Ini memang masih tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang seperti Indonesia. Ya, ini harus kita turunkan dan kita coba di tiap tahun berkurang secara drastis. Kemudian angka kematian bayi ini juga masih cukup tinggi untuk negara selevel Indonesia ini. Di tahun 2015 angkanya adalah 19 kematian bayi per 1.000 kelahiran, dan di 2018 sudah bisa mencapai 15, dan di 2019 turun menjadi 14. Kemudian juga yang sangat ditunggu atau sangat penting, ini karena menyangkut nasib kita di masa depan, adalah pencegahan stunting. Ya, kita ingin sekarang posisinya sudah mencapai 27,1 di 2019, Pak. Ini turun cukup signifikan dibandingkan di tahun 2015, di mana kita angkanya adalah 32,9. Ya, jadi 32,9 menjadi 27,1. Ini juga prestasi yang perlu kita hargai, walaupun memang harus kita kurangi jauh, Pak, karena ini masih tinggi sekali untuk ukuran Indonesia. Nah, selain itu juga ada misalnya insidensi tuberkulosis, Pak, TBC. Ya, kita juga masih tinggi. Ya, ini banyak prestasi yang harus kita kejar. Di tahun 2015 itu adalah 346 orang per 100.000 penduduk. Kemudian di tahun 2019 sudah kita turunkan menjadi 302 ya, per 100.000 penduduk. Kemudian ada juga prevalensi tekanan darah tinggi, Pak. Ini ada persentase dari jumlah penduduk. Ya, di tahun 2015 25,8%, tetapi 2019 baru bisa kita turunkan 23,8%, Pak. Jadi ini masih perlu kerja keras. Kemudian kepesertaan SJSN, ya, kesehatan atau kepesertaan orang di sistem JKN kita. Ya, tahun 2015 itu baru 51%, Pak, orang yang ikut program kesehatan BPJS atau JKN dulu namanya, ya. Nah, sekarang kita sudah bisa mencapai lebih dari 95%. Ya, penduduk Indonesia sudah tercakup dalam program JKN. Sedangkan untuk di daerah, di puskesmas-puskesmas, kita punya indikator ketersediaan obat dan vaksin. Ya. Di tahun 2015 itu angkanya baru 75,5% dari kebutuhan obat yang wajib atau yang standar atau yang dasar, dan di tahun 2019 kita sudah bisa mencapai 90%. Itu cukup bagus juga, ya, dan tapi kita harus bisa sampai ke 100% dan juga mungkin ke obat-obat yang atau vaksin lain yang sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan keadaan. Seperti sekarang ada corona, berarti kita harus punya vaksin corona. Ya, itu salah satu contoh untuk outcome-nya. Dan kalau kita lihat jumlah peserta BPJS yang dibantu negara, ya, orang miskin, pemegang kartu sehat, ya, atau program PBI, sekarang sudah mencapai 96,8 juta jiwa, Pak. Ini sangat-sangat bagus, ya. Di 2018 kita masih 92,4, sekarang sudah 96,8, dan nanti akan kita coba naikkan gitu, Pak, ya, sesuai dengan ketersediaan data juga. Karena ini harus ada nama, alamatnya, bukan sekedar angka jumlah penduduk, tapi harus ada dasar nama dan alamat. Jadi tepat, bantuannya itu tepat gitu, Pak. Nggak sekedar angka dihitung dikali uang beres, tidak. Tapi harus ada namanya sehingga lebih tepat sasaran. Baik, Pak Purwanto, sudah dijelaskan dengan sangat clear
seperti apa outcome yang sudah bisa dicapai. Nah, dari sisi anggaran yang demikian besar, kira-kira bagaimana gambaran penyerapan dan juga tingkat efisiensinya? Mungkin ada hal penting yang bisa dijelaskan. Silakan, Pak. Baik, Pak Luhut. Dalam hal penyerapan, khusus untuk anggaran Kementerian Kesehatan, saya lihat cukup bagus dari tahun ke tahun, Pak ya. Dan ini di tahun 2019 yang lalu, misalnya dapat diserap rupiah murninya saja itu 96% dari pagu rupiah murninya. Karena memang anggaran Kemenkes ini banyak untuk bantuan sosial, tadi yang PBI. Jadi memang itu diserap habis, bahkan mendapat tambahan ya untuk mengobati defisitnya BPJS. Nah, kemudian dari sisi penggunaannya, belanja barang misalnya itu bisa menyerap 89,6%. Kenapa ini banyak belanja barang? Karena memang Kemkes banyak memberikan vaksin, obat untuk puskesmas, Pak, ya, dan juga alat-alat kesehatan yang lain. Tapi ini baru terserap 89,6. Ya, mungkin ada masalah-masalah di pengadaan, saya kira ini yang harus diperbaiki. Belanja modal baru bisa diserap 81,9% di tahun 2019, ya. Dan ini tentu untuk pembangunan rumah sakit, penyediaan alat-alat kesehatan, dan seterusnya. Dan ini saya kira juga mungkin masih ada masalah-masalah di pengadaan, dan ini perlu diperbaiki. Sementara belanja bansos yang tadi untuk PBI, ini bisa mencapai 99,6% dibandingkan pagunya, Pak. Nah, soal efisiensi memang pilihannya adalah tadi kalau Kemenkes ini ingin menggunakan anggarannya, memanfaatkan anggarannya untuk pencegahan atau promosi, itu artinya memang akan banyak mungkin iklan layanan masyarakat atau sosialisasi kepada masyarakat, sehingga di situ memang ada perjalanan dinas dan segala macam, banyak rapat-rapat, dan mungkin itu yang memang bisa kita efisienkan, ya, karena kita lihat sebenarnya untuk promosi itu berapa kali sih yang dibutuhkan untuk iklan layanan masyarakat misalnya. Sosialisasi juga begitu, berapa banyak sih yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, untuk sosialisasi ke masyarakat di berapa tempat misalnya. Itu yang suka menjadi perdebatan di kami, dan kita berdiskusi dengan Kemenkes, apakah kalau kita melakukan sosialisasi itu harus tatap muka, harus ketemu offline gitu ya, atau itu bisa online, memanfaatkan media sosial, media massa atau medsos sekarang. Ya, saya kira itu bisa lebih hemat dan lebih efektif. Dan kita arahkan pemanfaatan teknologi, ya, baik dalam hal promosi, sosialisasi, dan juga ke depan bisa saja Kemenkes akan menggunakan beberapa platform atau aplikasi yang sudah dipakai global, misalnya pertukaran data atau diagnosa dokter, itu bisa secara global antar dokter, dan hak-hak pasien juga lebih terjamin dan juga lebih bagus. Bahkan sekarang saya dengar sudah banyak program-program diagnosa penyakit itu sudah pakai artificial intelligence gitu ya. Jadi itu akan sangat mengurangi biaya di bidang kesehatan. Walaupun di sisi lain mungkin beberapa obat karena semakin canggih, semakin hebat, mungkin butuh biaya besar juga di situ. Nah, kita mencoba menyimbangkan antara hal-hal yang bisa dihemat dengan IT, tapi juga kita harus memaklumi kalau kita membutuhkan obat-obat yang mungkin lebih mahal, ya, karena masih ada paten dan segala macam. Terima kasih, Pak Purwanto. Baik, para pemirsa, demikian wawancara kami dengan narasumber Bapak Dr. Purwanto MSc, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.